Saya kan punya kritik kepada Anies Baswedan dan Nasdem karena terlalu cepat menggalang anasir-anasir yang bisa membuat pertengkaran itu semakin meruncing secara tidak rasional. Tidak rasional itu biasanya gagasan tidak dianggap penting, tapi perasaan yang dianggap penting. Telak, Fahri Hamzah tampar muka Anies Baswedan. Sebut Anies picu pertengkaran, dulu saling dukung, kini saling serang. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Dalam situasi polarisasi yang sangat tajam sekarang ini, siapapun nggak bisa main abu-abu. Hitam ya hitam, putih ya putih. Nasdem mencoba bermain di area abu-abu, tapi salah. Yaitu mencoba meminimalkan polarisasi dengan berada di tengah antara para pemilih yang pro NKRI dan pemilih yang ingin menjadikan negara ini negara agama. Halo, kembali lagi dengan saya Indra Caniago di channel Jurnal 45. Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat atau Gelora Indonesia, Fahri Hamzah mengkritik bakal calon presiden atau capres dari Partai Nasdem, Anies Baswedan. Anies disebutnya terlalu cepat menggalang anasir-anasir pertengkaran di publik. Pasalnya, Anies dianggap tak kedepankan politik gagasan, justru malah mengedepankan politik perasaan yang membuat pertengkaran semakin meruncing secara tidak rasional. Sebab setiap pertengkaran tidak rasional itu biasanya gagasan tidak dianggap penting, tapi perasaan yang dianggap lebih penting. Hal itu disampaikan Fahri Hamzah menanggapi hasil riset digital Gelora pertamanya yang memotret gagasan 3 bakal calon presiden atau baca pres dalam acara Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia atau APEKSI yang telah berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan pada 12-14 Juli 2023. Fahri menilai, jika masih ada baca pres yang masih mengandalkan politik perasaan, maka Indonesia tidak akan pernah mendapatkan pemimpin yang baik. Menurutnya, dengan rekonsiliasi dan politik jalan tengah ini, maka membuat Indonesia kuat di masa yang akan datang, karena semuanya bersatu membangun Indonesia. Lebih lanjut, Fahri justru mengklaim dari ketiga baca pres kekinian, yang paling berpeluang menjadi tokoh jalan tengah adalah Prabowo Subianto, bukan Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan. Apalagi, kata dia, sekarang Prabowo sudah menjadi bagian dari pemerintahan Kabinet Indonesia Maju yang mengedepankan rekonsiliasi nasional, sehingga tinggal melanjutkan upaya rekonsiliasi yang telah dilakukan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Apa yang disampaikan Fahri Hamzah tentu menjadi tamparan telak bagi Anies Baswedan. Padahal dulu Fahri ini pendukung Anies berat, tapi sekarang malah saling serang. Memang tidak ada kinerja yang diperlihatkan oleh Anies Baswedan, hanya bisa membuat kegaduhan untuk menaikkan citranya. Bisa dibilang, Anies ini bagaikan politik kutu loncat yang akan menuju ke arah manapun asalkan ada keuntungan politik untuk dirinya. Ya, sejak namanya mulai diperhitungkan dalam kancah politik, setidaknya di Jakarta pada Pilgub 2017 kemarin, sosok Anies Baswedan ini memang ngeselin. Awalnya memang beliau terlihat soleh, cakap bicara, dan bisa dianggap pintar karena mungkin waktu itu publik terkesima oleh kemampuan olah katanya. Namun, tetapi semakin kesini, kapasitas orang ini sekaligus tabiatnya semakin terbuka. Bahkan sudah menjadi rahasia umum, ternyata nggak seperti yang orang kira. Saat ada partai sembrono yang berbaik hati mau mengusungnya sebagai bakal capres 2024 pun, sosok Anies masih juga dirasa bikin risih karena banyak maunya. Juga kayak anak ABG yang mudi sehingga gampang berubah maunya. Secara posisi, sebenarnya jika dibandingkan Prabowo Subianto, apalagi dibandingkan dengan Ganjar Pranowo, yang paling lemah ya kubu Anies ini, termasuk koalisi Nasdem, PKS, Demokrat yang diprediksi akan bubar jalan, kecuali mereka menemukan kesepakatan yang bisa menengahi semua konflik kepentingan yang ada. Cuma yaitu, ego siapa yang mau dikorbankan karena masing-masing pihak seperti keras kepala dan ingin memaksakan kehendak kepada yang lain, termasuk Anies yang bisa dibilang bak anak pungut yang bisa dimanfaatkan oleh koalisi partai demi kepentingan mereka. Kalau misalnya beneran maju pada Pilpres 2024 dan menang. Selain itu, Anies juga suka menjual janji manis yang lebih mudah diucapkan dan lebih murah ongkosnya, yang kalau nantinya tidak bisa ditepati, cukup dengan alasan manis yang diputar ke sana kemari sampai masyarakat bingung dan bosan. Jadi, fokus Anies saat ini adalah menjaga citra politiknya agar jangan sampai rusak dan ternoda. Noda politik masa lalu harus dibersihkan dengan segera sebelum ketahuan banyak orang, meskipun harus memicu pertengkaran antar publik. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Dan kehadiran Mas Ganjar ke Ibu Sinta yang ditemani oleh Mbak Yeni Wahid itu satu
kalau boleh disebut sebagai strategi politik yang canggih ya, mendekati basis massa NU yang terbesar bukan hanya di Indonesia tapi juga dunia. Kurang lebih 50% orang Indonesia itu dekat dengan NU ya. Jadi kemampuan untuk mengkonsolidasi basis massanya sekaligus kemampuan untuk tanda kutip mencuri dukungan dari basis partai lain yang mengusung capres yang lain, itu yang akan menjadi kartu as dalam memenangkan Pilpres 2024. Ngenes, pinangan Anies dan Nasdem ditolak mentah-mentah Yeni Wahid, malah belak-belakan ngaku siap dampingi Ganjar Pranowo, hancur lebur hati Paloh. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Karena sampai sekarang, orang-orang yang didekati atau diajak untuk menjadi cawapres Anies Baswedan, itu semua kompak untuk menolak, menghindar semuanya, kabur gitu. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Jurnal 45. Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur Yeni Wahid mengaku dirinya siap mendampingi Ganjar Pranowo jika bakal calon presiden usungan PD Perjuangan itu menggelar kampanye pemilu 2024 di Jawa Timur. Sementara itu, Ganjar menyebut pernah berziarah ke makam Gus Dur pada April 2022 lalu. Namun saat itu, Ganjar datang seorang diri tanpa didampingi Yeni. Ganjar pun berencana mengajak Reni berziarah bersama setelah purna tugas sebagai Gubernur Jawa Tengah atau Jateng pada 5 September 2023 nanti. Saat awak media menanyakan terkait kedekatan Yeni dan Ganjar, putri sulung Gus Dur itu hanya tersenyum. Namun, ia memastikan siap mendampingi Ganjar untuk keliling Jawa Timur. Yeni mengatakan Ganjar bukan orang lain. Hubungan antara Ganjar dengan keluarga Gus Dur sudah terjalin dengan baik. Ganjar sengaja sowan ke kediaman Sinta Nuria untuk bersilaturahmi. Menurutnya, sudah cukup lama ia tidak main ke rumah Gus Dur itu. Cukup lama Ganjar tidak sowan ke Sinta Nuria. Baru malam ini, ia berkesempatan silaturahmi dan disambut dengan hangat. Ganjar membenarkan jika hubungannya dengan Sinta Nuria sudah terjalin lama. Setiap istri Gus Dur itu keliling Indonesia, termasuk ke Jawa Tengah, Ganjar selalu dikabari. Sebagaimana diketahui, Yeni saat ini sudah digadang-gadang menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Dia dilirik Nasdem yang kemudian disambut baik PKS, namun ditolak Partai Demokrat yang masih ngotot menyodorkan nama Agus Harimurti Yudhoyono. Meski mendapatkan penolakan dari Demokrat, namun Yeni Wahid mengatakan dirinya sama sekali tidak meminta menjadi cawapres Anies. Justru dia yang diminta langsung oleh Surya Paloh. Melihat respon Yeni Wahid ke Ganjar membuktikan bahwa hubungannya dengan Anies dan Surya Paloh sudah kandas. Siapnya Yeni Wahid mendampingi Ganjar membuktikan bahwa Yeni siap memenangkan Ganjar menjadi capres di 2024 nanti. Ini juga sekaligus membuktikan bahwa mayoritas Gus Durian akan merapat ke Ganjar. Kasihan Anies dan Surya Paloh sudah berusaha keras meminang Yeni Wahid untuk dijadikan cawapres. Ternyata Yeni malah memilih Ganjar. Bahkan di antara 3 nama dalam bursa capres, nama Ganjar lah yang dinilai terbaik dari berbagai sisi. Hal tersebut diutarakan sendiri oleh Yeni beberapa waktu yang lalu tentang pandangannya terhadap sosok Gubernur Jateng itu. Merakyat adalah satu sikap yang menginclude semua sektor. Impresi itulah yang dilontarkan Yeni untuk kawan sekaligus sosok emas baginya. Tentu itu bukan penilaian yang sembarangan, karena selama menjabat dalam pemerintahan, Yeni terkenal dekat dengan Ganjar. Keakraban mereka sudah nampak dari muda, bahkan kedekatan Ganjar dengan ayahnya saja juga sudah menjadi kalkulasi. Sebagai politisi yang dulu menjabat sebagai untul ketika di dapur kebagusan milik Megawati. Sebagai seorang pupuk bawang, Ganjar setiap hari yang bertugas membuatkan mie instan favorit Gus Dur dengan selera khasnya. Ya, dari situ hubungan bisa merambat ke Yeni dan mungkin yang lain. Putri Gus Dur itu memang juaranya kalau membicarakan tentang ketegasan dan keteguhannya dalam berprinsip. Maka saat ini dia mengutarakan tentang kriteria seorang pemimpin yang dilihat adalah reputasinya. Sel otak dalam kepalaku ini sudah mulai menjalankan tugasnya dengan cepat untuk menemukan siapa geranan dia. Tidak mungkin reputasi sebagai gubernur terbodoh versi Google yang didukungnya, apalagi reputasi seorang penculik yang sungguh menyeramkan bagi keutuhan negara ini. Jauh-jauh sajalah. Maka yang tersisa hanya Ganjar Pranowo yang memiliki reputasi pemimpin terbaik dari kedua capres yang lainnya. Lantas bagaimana kalau menurut Anda?